Shalom Bapak Ibu, kita akan membahas Yesus turun dari surga menjadi hakim. Inilah kritik pernyataan Bang Zuma. Makanya dalam Al-Quran itu beliau ditanyai, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas, wahai engkau Isa, hambaku ciptaanku yang kuciptakan tanpa ayah, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang tersebut mempertuhankan, menjadikan engkau sebagai Tuhan selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau wahai Tuhanku, tidaklah patut aku berkata sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Jika aku mengatakan itu, pasti engkau mengetahui. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya berkata, mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Mari kita mulai dari premis sederhana. Isa akan turun dari langit menjelang hari kiamat. Menurut hadis sahih, demi Allah sesungguhnya Isa putra Maryam akan turun di tengah-tengah kalian sebagai hakim yang adil. Kata turun hanya bisa dipakai untuk seseorang yang sudah berada di atas, yaitu di surga. Bandingkan dengan Muhammad yang menurut hadis akan keluar dari kuburnya. Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat, dan aku akan pertama dibangkitkan dari kubur. Poin pentingnya adalah Isa sudah di surga sejak peristiwa salib. Artinya ia tidak mengalami kematian sebagaimana manusia lain, sedangkan Muhammad masih menunggu di kubur dan akan bangkit bersama manusia lainnya nanti di akhir zaman. Logika yang tidak bisa dihindari adalah, bagaimana mungkin seorang yang berasal dari kubur atau bumi bisa menjadi saksi dan hakim yang adil atas umat manusia, dibandingkan dengan Isa yang turun langsung dari surga, tempat kemuliaan Tuhan. Hadis-hadis sahih menyebut Isa sebagai hakim akhir zaman. Maka turunlah Isa putra Maryam dan ia akan menjadi hakim yang adil. Catatan pentingnya adalah, tidak satu pun hadis yang mengatakan Isa hanya menghakimi Yahudi dan Kristen saja. Jika begitu, maka mengapa Isa datang di akhir zaman? Mengapa penghakiman itu disebut adil jika tidak mencakup semua manusia? Dalam Islam, hari kiamat adalah hari di mana semua manusia diadili, bukan hanya untuk umat tertentu. Maka keterlibatan Isa dalam penghakiman berarti ia menghakimi semua manusia termasuk muslim. Al-Quran menunjukkan bahwa Isa memiliki atribut ilahi. Mari kita pertemukan dua ayat yang sangat penting. Yang pertama, Isa tahu tentang hari kiamat. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar menjadi pengetahuan tentang hari kiamat. Lalu ada juga yang lain adalah hanya Allah yang tahu kiamat. Sesungguhnya hanya di sisi Allah lah pengetahuan tentang hari kiamat. Dari sini terjadi benturan logika dalam konsep tauhid Islam. Jika hanya Allah tahu kiamat, tetapi Isa tahu juga, maka Isa memiliki atribut yang seharusnya hanya dimiliki oleh Allah. Maka pertanyaannya, jika Isa adalah manusia biasa, mengapa ia memiliki sifat keilahian atau pengetahuan ilahi? Inilah momen refleksi. Tauhid Islam versi mainstream harus dikaji ulang, karena ia gagal menjelaskan kenapa seorang manusia seperti Isa bisa berbagi atribut eksklusif dengan Allah. Bukti internal dalam Al-Quran memperlihatkan konsep Isa yang tidak konsisten dengan pemahaman Islam murni, tapi sejalan dengan sekte Kristen non-Trinitas dan Injil non-kanonik yang beredar di Jazirah Arab pada abad ke-6 sampai ke-8 Masehi. Beberapa indikasinya, ada cerita tentang Isa lahir dari perawan, ya. Ada Isa disebut kalimatullah dan rohullah, ya. Ada juga Isa terkemuka di dunia dan akhirat. Ini semua adalah gambaran dari pengaruh sekte Kristen non-Trinitas dan Injil-Injil kanonik, non-kanonik yang ada pada saat itu di Jazirah Arab. Ini semua adalah konsep yang tidak ada dalam Yudaisme dan hanya ada dalam kekristenan versi non-trinitarian seperti Ebionit, Arian, dan kelompok Gnostik. Sumber seperti Injil Thomas, Injil Barnabas. Nah, sekarang kita berlogika terbuka. Jika konsep Isa dalam Al-Quran mirip dengan ajaran sekte Kristen yang menyimpang dari arus utama atau ortodoksi, maka Islam sendiri sudah sejak awal menyerap warisan Kristen non-kanonik
Banyak Muslim menjadikan ini bukti Isa berpihak pada Islam. Ia akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizrah. Peristiwa hari kiamat bukan saat mendirikan syariat baru atau menghapus pajak atau jizrah, tetapi saat penghakiman dan pemisahan manusia ke surga atau ke neraka. Maka, kalau Isa hanya datang untuk hal-hal kecil seperti babi, jizrah, mengapa ia turun dari surga? Apakah benar atau masuk akal Tuhan menurunkan utusan surga hanya untuk mengatur pajak dan makanan haram? Ini memberikan indikasi kuat bahwa hadis ini dipengaruhi oleh polemik sektarian. Hadis ini mungkin ditulis dalam konteks untuk mendiskreditkan Kristen, bukan sebagai doktrin eskatologi yang murni. Sekarang mari kita lihat bagaimana Injil menggambarkan kedatangan kedua Yesus. Anak manusia akan datang dalam kemuliaannya, dan ia akan menghakimi bangsa-bangsa. Menghakimi bangsa-bangsa. Lihat, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikamnya. Wahyu 1 ayat 7. Di sini kita lihat bahwa ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Ya, semua orang bisa melihat dia ketika di atas awan. Ini adalah kedatangannya yang dahsyat, publik, menyeluruh, dan untuk menghakimi seluruh umat manusia. Tidak ada tokoh lain yang muncul kembali bersamanya. Tidak ada Isa dan Muhammad berdampingan. Tidak ada Imam Mahdi, hanya Yesus. Kesimpulan akhir untuk Bang Zuma, jika Isa sudah ada di surga, turun di akhir zaman sebagai hakim, memiliki atribut ilahi seperti tahu kiamat, disebut kalimatullah dan rohullah, diakui lahir dari perawan, dan diakui akan menghakimi seluruh umat manusia. Maka pertanyaannya, mengapa Bang Zuma tidak percaya bahwa Isa adalah Tuhan dan hakim atas seluruh dunia? Dan jika Muhammad hanya bangkit dari kubur di akhir zaman dan tidak terlibat dalam penghakiman, mengapa ia dianggap saksi yang layak dalam hari kiamat? Shalom. Makanya dalam Al-Quran itu beliau ditanyai, wa iskallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas, wahai engkau Isa, hambaku ciptaanku yang kuciptakan tanpa ayah, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang tersebut mempertuhankan, menjadikan engkau sebagai Tuhan selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau wahai Tuhanku, tidaklah patut aku berkata sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Jika aku mengatakan itu, pasti engkau mengetahui. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani a'budullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya berkata mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu.